Hello, aku Gusti Gina di channel Gina Samsudin. Selamat datang kembali. Guys, hari ini aku bakal bercerita ke kalian tentang kasus yang minggu ini sedang viral di masyarakat sekitar, tapi tepatnya di masyarakat Tapanuli Utara. Yang mana ternak-ternak mereka itu ternyata mati secara mendadak. Jadi dari bebek, ayam, babi, dan lain sebagainya itu bener-bener kayak mati secara misterius, guys. Uniknya, ternak-ternak itu mati karena dihisap darah, bangkainya sama sekali tidak dimakan. Nah, oleh karena itu, sebenarnya apa sih yang menyebabkan ternak-ternak masyarakat itu mati? Bahkan dari masyarakat mulai mencurigai hal-hal yang berbau mistis. Ada yang bilang itu kuyang, palasik, hingga homang. So, gimana ceritanya? Tentu saja akan aku ceritakan di segmen Alkisah, yang mana aku bakal bercerita mengenai mitologi, horor, dan misteri. Tapi sebelum masuk ke topik kali ini, please do subscribe bagi kamu yang belum subscribe atau kamu yang baru di sini. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Yuk kita intro dulu. Guys, di antara kalian ada nggak sih yang pernah atau sekarang masih tinggal di pedesaan? Biasanya kan warga-warga desa itu memiliki banyak ternak kan? Nah, sama nih, kayak masyarakat di desa Pohan Tonga, kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara, yang mana mereka itu banyak memiliki ternak. Nah, ternyata ada kejadian yang memang misterius sampai sekarang. Bahkan kalau aku lihat dari tanggalnya itu sudah berlangsung sekitar 2 mingguan ini, yang mana ternak-ternak mereka itu mati secara misterius dengan kehabisan darah. Kalau untuk kuyang, aku tahu makhluk mistis ini karena di Kalimantan Selatan sendiri, tempat aku berasal, itu emang ada makhluk mistis yang dikenal dengan kuyang. Memang penghisap darah gitu. Ya disebut-sebut sih kuyang emang menghisap darah manusia, tapi juga bisa menghisap darah hewan. Cuman yang masih aku bingung, kalau itu benar-benar kuyang, gimana caranya kuyang itu bisa mencabik, karena kan dia nggak pakai tangan kan. Dan juga dari berita yang aku baca, kadang-kadang ternak warga itu terbuat dari besi, bahkan ada yang sampai bengkok. Kalau itu karena kuyang, aku kayak ngerasa ragu sih gimana caranya dia membengkokkan besi. Apakah dengan kekuatan supranatural? Nah, buat kamu yang nggak tahu kuyang itu singkatnya adalah orang yang menganut ilmu hitam, yang mana dia itu untuk bertahan hidup harus meminum darah, tapi dia akan mencari mangsanya itu di malam hari. Biasanya mangsanya itu adalah bayi atau ibu-ibu yang melahirkan. Nah, kuyang ini populernya itu di Kalimantan. Bahkan kemarin itu ada video yang sempat viral juga membahas tentang penampakan kuyang. Nah, kalau palasik ini mirip-mirip guys sama kayak kuyang, yang memang juga menghisap darah dan mengincar anak kecil alias bayi tepatnya. Ya sama, karena ilmu hitam. Cuman kalau ini kuyang atau palasik, lagi-lagi yang membuat aku bingung gimana caranya dia mematahkan besi dan juga mencakar atau bahkan menyeret-nyeret korbannya yang berupa ternak babi tadi. Kayak aneh aja sih, kok bisa gitu. Tapi nggak tahu sih, biasanya kan makhluk-makhluk yang supranatural emang punya kekuatan supranatural. I don't know, aku tidak tahu karena belum pernah bertemu secara langsung. Tapi aku tidak mau ketemu, keserem. Selanjutnya ada juga yang bilang kalau dugaan masyarakat ini adalah homang. Nah, kalau aku sendiri baru pertama kali nih mendengar kata homang. Bagi kamu orang Batak mungkin udah nggak asing sih dengan homang, yang memang salah satu makhluk mistis juga di kepercayaan masyarakat Batak. Cuman bagi kita yang bukan orang Batak pasti kan kayak bertanya-tanya, apa sih itu homang? Setelah aku mencari tahu tentang homang, akhirnya aku mulai menyimpulkan nih, kayaknya homang ini mirip banget sama Bigfoot. Nah, homang ini menurut kepercayaan warga Tapanuli, mereka itu memang suka gitu menyesatkan manusia di dalam hutan. Jadi misalnya kalau kita jalan di hutan disesatkan homang, itu sangat kecil sekali kemungkinan untuk kembali. Bahkan kalau kita berteriak di dalam hutan, si homang ini bisa menjawab loh, bisa menjawab. Nah, terus kalau udah jadi korbannya homang nih, homang ini bakal ngasih 2 pilihan nih. Yang pertama, kita akan tinggal bersama dia di hutan.
Yang kedua, kita bisa pulang, cuman si Homang ini nggak ngasih tahu jalan, cuman ngasih tahu ciri-cirinya doang. Dengan catatan kita nggak boleh menengok ke belakang. Kalau kita menengok ke belakang selama menuju pulang, sudah dipastikan konon katanya kita bakal tersesat selamanya di hutan itu. Serem banget ya. Ya tiap daerah punya urban legendnya masing-masing sih. Nah, terkait Homang ini, aku merasa lebih percaya ini sih. Karena kalau dilihat di penggambaran masyarakat mengenai makhluk Homang ini, dia itu kan besar, berbulu, dan juga memiliki penampilan yang menyeramkan dengan mata merah. Sehingga menurutku, ternak-ternak warga yang mati itu ada kemungkinan nih kalau itu dilakukan oleh Homang. Mengingat juga Homang ini adalah pemakan tumbuhan dan hewan. Dan ya Homang kan besar gitu kan badannya, otomatis dia memiliki kekuatan yang juga besar. Jadi nggak heran si Homang bisa membengkokkan besi kandang ternak warga. Tapi bener nggak sih Homang? Soalnya warga di desa itu bener-bener udah kayak panik, udah bener-bener resah gitu dengan keberadaan ini. Bayangin mereka kan rugi banyak, ya nggak jutaan lagi, mungkin aja ruginya puluhan juta. Sehingga warga itu sampai berhari-hari mereka bersama-sama berjaga di desa dan memburu makhluk yang meneror ternak-ternak mereka. Warga yang sudah berburu dan berjaga berhari-hari ini siang dan malam, mereka ini udah kayak aduh ini kok nggak ketemu-temu gitu kan. Makanya mereka mulai berpikir itu tuh bener-bener Homang yang melakukan teror ke ternak warga. Mengingat juga Homang itu di zaman sekarang udah kayak nggak terlalu dibicarakan, dianggap kayak nggak ada aja gitu, cuman cerita belaka. Tapi tiba-tiba sebuah teror kan ada di desa mereka dengan secara misterius membunuh ternak mereka, bahkan hanya mengisap darah. Karena memang di ternak-ternak itu guys ditemukan bekas gigitan. Aneh aja kan gitu, berarti dia kayak misalnya ayam nih ya, kayak vampir, diisap udah. Dan itu kayak berserakan gitu loh di tempat warga. Kalian bisa lihat fotonya sendiri. Sampai hari ketiga guys, ada seorang warga yang membagikan kisahnya di Facebook, namanya Mangatur. Jadi Bapak Mangatur ini dan warga lain itu memang berjalan menyusuri kawasan hutan gitu. Nah menurut Mangatur nih, yang mereka lihat berupa jejak dan tanda itu tuh nggak jauh beda sama cerita-cerita para orang tua dan sesepuh di Tapanuli pada zaman dulu tentang keberadaan Homang. Mangatur dan warga ini menemukan bangkai busuk yang sulit banget mereka ketahui jenisnya apa. Jadi mereka tuh kayak nggak tahu itu tuh bangkai apa. Dilihat dari penampakan bangkai itu tuh binatang yang memiliki tubuh yang panjang, memiliki taring, lalu memiliki bulu yang berwarna coklat gelap. Mangatur bilang kalau mereka itu udah lihat makhluk itu sekitar 3 kali pada pukul 11 malam, jam 2 pagi, dan juga terakhir di tanggal 18 Juni. Tapi ya sampai sekarang memang belum mencapai kesimpulan gitu, belum mendapatkan jawaban pasti apa yang membunuh ternak-ternak mereka. Nah karena hal ini memang membuat warga resah, sampai-sampai Bupati Tapanuli Utara juga ikutan resah guys. Beliau sampai bikin sayembara bagi warganya yang bisa memecahkan kasus ini dan menangkap makhluk buas yang mematikan ternak-ternak warga. Kata Bupati Tapanuli Utara, apabila ada orang yang bisa menangkap makhluk itu maka akan dikasih uang senilai 10 juta rupiah. Lalu terkait dugaan warga mengenai ternak mereka itu dibunuh oleh makhluk mistis seperti Homang tadi, si Bupati Tapanuli Utara ini kayak meragukan sih, karena menurut beliau kalau itu dikarenakan makhluk mistis harusnya nggak ada jejak kaki, karena kan itu mistis gitu. Akhirnya dari pihak kabupaten itu bekerja sama nih alias berkoordinasi dengan BKSDA atau Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Dan dari BKSDA sudah memastikan kalau ternak-ternak itu mati karena gigitan binatang buas. Dan dilihat dari jejak yang ada, itu ada kemungkinan binatang buas tersebut adalah beruang. Yap, beruang. Tetapi dari literatur yang diterima, itu juga ada kemungkinan kalau hewan misterius itu adalah anjing gila. Karena ternyata ada kasus yang mirip itu terjadi di Ukraina, yang mana di Ukraina itu ada kasus anjing gila yang membunuh hewan-hewan tapi bangkainya tidak dia makan, alias cuman meminum darahnya. Jadi bisa aja itu tuh anjing gila gitu. Cuman ya masih misterius sih, kan belum mencapai kesimpulan bener-bener valid gitu kan.
Jadi pada intinya kasus ini sampai sekarang masih dalam proses pemecahan guys, masih menjadi hal yang misterius. Sebenarnya hewan apa sih yang memangsa ternak-ternak warga di sana? Dan ya warga bekerja sama dengan aparat TNI Polri dan juga pemerintah untuk mencari tahu tentang misteri ini. Bahkan juga dipasang loh beberapa CCTV di beberapa titik. Yang mana juga menurut aku reward dari bupati tadi yang bikin sayembara itu semacam motivasi juga sih bagi warga untuk segera memecahkan kasus ini. Ya pada akhirnya kita yang jauh kayak gini cuma bisa mendoakan semoga kasus misterius yang ada di desa Pohantonga itu segera terselesaikan dan warga yang mengalami kerugian semoga bisa mendapatkan kompensasi gitu kan. Semoga ini juga tidak akan terjadi lagi, entah itu dikarenakan oleh hewan buas atau makhluk mistis seperti homang. So guys, gimana menurut kalian kasus kali ini? Berikan pendapat kamu di kolom komentar, terlebih kalau kamu memiliki tambahan informasi nih. Misalnya nanti pas aku udah upload video ini, udah update terbaru tentang kasus misterius ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu baru di channel ini, aku sudah nungguin kamu lama banget loh. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Aku Gusti Gina, bye!